Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Afif Nuruddin, mahasiswa dengan NIM A11 2022 13954. Perkenalkanlah, di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai proyek saya di Intelligent Distributed Surveillance and Security atau IDSS dengan judul Comparative Analysis of ConvNeXt and Efficient Net Feature Extraction for Herbal Plant Image Classification. Baik, yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama karena Indonesia memiliki keanekaragaman tanaman herbal yang sangat tinggi. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan flora dan fauna. Termasuk di sana adalah tanaman herbal. Lalu kemudian karena tanaman herbal memiliki potensi untuk dimanfaatkan, ternyata ada permasalahan yang dihadapi, yaitu identifikasi pada tanaman herbal terbilang cukup sulit, apalagi jika dilakukan secara manual. Karena yang pertama tentu membutuhkan keahlian khusus, kemudian yang kedua memakan waktu, dan yang ketiga yaitu rentan akan kesalahan. Kemudian selanjutnya teknologi yang sekarang yaitu computer vision serta deep learning berpotensi untuk membantu identifikasi tanaman herbal secara otomatis dengan memanfaatkan berbagai macam algoritma yang ada. Kemudian selanjutnya rumusannya masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana caranya membangun sistem klasifikasi citra tanaman herbal dengan basis deep learning. Kemudian selanjutnya bagaimana ekstraksi fitur menggunakan ConvNeXt dan EfficientNet B0. Jadi pada penelitian ini kami menggunakan ConvNeXt dan EfficientNet sebagai basis deep learningnya. Kemudian yang ketiga, seberapa baik logistic regression mengklasifikasikan fitur hasil ekstraksi. Jadi setelah diekstraksi fitur menggunakan ConvNeXt dan EfficientNet, kami melakukan pelatihan menggunakan logistic regression. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bagaimana perbandingan performa dari ConvNeXt dan EfficientNet B0. Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yang pertama jelas yaitu mengembangkan sistem klasifikasi citra tanaman herbal Indonesia. Kemudian selanjutnya mengimplementasikan ekstraksi fitur menggunakan ConvNeXt dan EfficientNet B0. Kemudian selanjutnya menganalisis kinerja logistic regression pada klasifikasi multi kelas. Karena biasanya logistic regression itu kelasnya binari ya, 0 atau 1. Maka ini akan dimanfaatkan untuk multi kelas. Dan selanjutnya membandingkan performa kedua pendekatan berdasarkan metrik evaluasi. Selanjutnya gambaran dataset yang akan digunakan. Dataset berasal dari sebuah paper yang ini di Helion, judulnya IndoHerb, Indonesia Medicinal Plants Recognition Using Transfer Learning and Deep Learning. Yang mana ini datasetnya berisi 100 kelas tanaman herbal yang berisi sekitar 10.000 citra, yang mana ada 100 citra per kelasnya. Kemudian di sini ada gambaran datasetnya. Yang pertama ada Amaranthus spinosus atau bayam duri, ada gambarnya. Kemudian ada Annona squamosa atau serikaya, buah serikaya ini sering kita lihat. Kemudian selanjutnya ada Andrographis paniculate atau sambiloto, ini juga tanaman herbal yang cukup terkenal. Kemudian ada Anredera cordifolia atau binahong, ini juga tidak asing juga. Kemudian selanjutnya ada Annona muricata atau sirsak. Dan yang terakhir ada Apium graveolens atau yang biasa kita kenal sebagai seledri. Nah, ini adalah beberapa gambaran dari kelas-kelas datasetnya. Kemudian selanjutnya mengenai pembagian dataset, jadi dari 10.000 dataset tadi akan dibagi, akan di-split dengan rasio perbandingan 80:20. Untuk data trainingnya berisi 80 data, kemudian data testingnya berisi 20, untuk data trainingnya berisi 8.000 data, kemudian untuk data testingnya berisi 2.000 data. Kemudian selanjutnya untuk metodologi yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama yang jelas tadi dataset IndoHerb-nya ya, ada 10.000 gambar, kemudian di split 80% untuk data training dan 20% untuk data testing.
Dan selanjutnya dari masing-masing dataset akan dilakukan preprocessing berupa augmentasi, berupa resize, flip, jitter, normalization, dan pembesaran ukuran gambar. Jadi yang awalnya sekitar 112 atau 124 dikali 124, nah maka di sini rasionya diperbesar jadi 224 dikali 224, menyesuaikan dengan ukuran untuk efficient net B0 dan convex backbone. Kemudian selanjutnya di ekstraksi fitur menggunakan efficient net dan convex. Kemudian hasil ekstraksi fiturnya dilatih menggunakan algoritma logistic regression classification. Baru setelahnya muncul predicted class output. Dan selanjutnya untuk strategi pelatihan yang digunakan pada riset ini, yang pertama itu standarisasi fitur menggunakan standar scaler. Dan selanjutnya melakukan hyperparameter tuning dengan menerapkan grid search. Dan selanjutnya evaluasi menggunakan 5-fold cross validation, jadi ada 5 fold yang digunakan. Kemudian juga waktu pelatihannya dimonitoring. Untuk cross validation kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi nanti data trainingnya itu dibagi menjadi 5 karena ada 5 ya nilai K-nya. Kemudian nanti dibagi ada 5 bagian. Yang mana kalau misalkan di sini ada di nomor 1 yang biru itu adalah data untuk testingnya, sementara sisanya yang 4 sebagai data trainingnya, pun juga seterusnya sampai yang kelima. Jadi nanti akan saling berganti-gantian digunakan sebagai data training dan jadi data testing. Kemudian selanjutnya untuk hasil pelatihan, di sini kita bisa lihat bahwasanya akurasi terbaik didapatkan oleh ekstraksi fitur convex, yang mana di sini bisa mencapai akurasi hingga 90%. Kemudian yang selanjutnya untuk efficient net B0 ternyata mendapatkan akurasi sebesar 85%. Namun demikian ternyata meskipun akurasinya tinggi, untuk convex itu dia memakan waktu pelatihan yang lebih lama, sekitar kira-kira 23 detik. Sementara untuk efficient net sudah jelas ya, karena namanya efisien jadi dia lebih efisien. Waktu pelatihannya mungkin sekitar 12 sampai 13 detik seperti itu. Dan selanjutnya untuk evaluasi pada data testing, di sini bisa kita lihat bahwasanya convex memiliki performa yang lebih baik. Di sini bisa kita lihat pada tabel bahwasanya dari 2000 data untuk convex yang diprediksi benar ada 1834. Sementara yang diprediksi salah itu ada 166 dengan persentase akurasi mencapai 92%. Sementara itu untuk efficient net dari 2000 data yang benar ada 1704. Untuk yang salah ada 296 dan untuk akurasinya mencapai 85%. Selanjutnya evaluasi pada data testing. Ya, di sini yang kami tunjukkan adalah yang salah prediksi seperti itu. Jadi di sini ada Plucea indica atau beluntas. Diprediksi salah oleh convex. Jadi convex memprediksi itu ternyata Parameria laevigata atau kayu rapet. Nah, sementara untuk efficient net dia memprediksi Plumbago zailanica atau daun encok. Nah, ini di sini ada yang mengecoh, ternyata bisa kita perhatikan bahwa memiliki karakteristik yang sama-sama memiliki bunga berwarna putih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua ini ada Clinalanthus nutans atau dandang gendis. Nah, untuk prediksi dari convex ini yang diprediksi salah ya. Ada Andrographis paniculata atau sambiloto. Sementara untuk efficient net dia memprediksi Piper sarmentosum atau cabean. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk yang kelas asli dengan prediksi convex ini daunnya bentuknya agak mirip ya, seperti lancip-lancip seperti itu. Sementara untuk yang prediksi efficient net ini daunnya cukup berbeda seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga, kelas ketiga ada Murraya koenigi atau daun kari. Untuk convex dia memprediksi Melia azedarach atau Mindi. Nah, sementara untuk efficient net dia memprediksi Deris elliptica atau daun tuba. Nah, bisa kita perhatikan bahwasanya bentuk daunnya ini juga lumayan mirip seperti itu. Jadi agak-agak lancip di ujungnya.
Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan dari riset ini, yang pertama bahwasanya sistem klasifikasi tanaman herbal berhasil dikembangkan, ya berhasil diciptakan. Kemudian Convenex memberikan performa yang terbaik. Nah, dari Convenex dan Efficientnet ternyata yang memberikan performa terbaik adalah Convenex. Walaupun memang waktu pelatihannya berbeda cukup jauh ya, sekitar 10 detik. Dan selanjutnya, logistic regression ternyata efektif apabila disatukan dengan fitur dari deep learning yang dalam hal ini yaitu Convenex dan Efficientnet. Mungkin itu saja presentasi project yang bisa saya sampaikan. Untuk implementasinya ini bisa kita lihat pada halaman ini. Di sini ada sistem klasifikasinya, di sini ada Herbal Plant Classification System yang menggunakan Convenex, Efficientnet with Logistic Regression. Di sini kami menerapkan dua. Yang pertama ada single image, jadi memprediksinya menggunakan satu gambar. Ini misalkan kita cek di sini kita ada data gambar delingo. Nah, di sini ternyata untuk Convenex itu memprediksi untuk confidence-nya atau nilai keyakinannya itu sekitar 99%. Sementara untuk Efficientnet itu nilai confidence-nya atau kepercayaannya mencapai 100%. Jadi memang benar ini dia delingo, memang diprediksi delingo dengan benar. Dan misalkan kita akan mencoba memprediksi lagi, misalkan di sini ada lidah buaya. Masih proses. Untuk Convenex dia memprediksi aloe vera. Memang lidah buaya itu bahasanya aloe vera ya. Sini nilai confidence-nya mencapai 99,9%. Sementara untuk Efficientnet juga sama, dia memprediksi aloe vera lidah buaya dengan nilai confidence kepercayaannya mencapai 99,95%. Jadi sistemnya atau modelnya berhasil memprediksi dengan baik. Beralih ke multiple image. Jadi di sini kita bisa langsung prediksi banyak gambar. Di sini saya memiliki 6 buah gambar dari kelas delingo dan lidah buaya. Kita masukkan di sini si proses. Oke, ternyata dari ke-6 gambar tadi semuanya berhasil diprediksi dengan benar, yaitu delingo. Untuk confidence-nya juga 99% semuanya di sini. Untuk Efficientnet juga dia memprediksi delingo. Dan selanjutnya untuk lidah buaya juga sama, di sini Convenex memprediksi aloe vera benar. Sementara untuk Efficientnet juga sama di sini, ternyata 99,9%. Walaupun di sini yang paling akhir 95%. Untuk distribusinya di sini bisa kita lihat untuk Convenex jadi sama tadi ya, 3 dan 3 sama. Untuk Efficientnet juga sama, 3 dan 3. Baik, mungkin itu mengenai presentasi project sekaligus demo dari sistem implementasi yang berhasil kami kembangkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.